menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Guru Sumatera Selatan yang kami banggakan. Terima salam hormat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Apatol MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Muhammad Yaki Aslam SIP MSI. Yang kami hormati para kepala OPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang, Ibu Dr. Haja Kurnia Stuti Kusumastiri MM. Yang kami hormati para kepala sekolah. Yang kami hormati para dewan juri. Yang kami hormati para guru di SMA Negeri 17 Palembang. Yang kami cintai dan kami banggakan para siswa-siswi SMA Negeri 17 Palembang. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat bersama-sama hadir dalam acara pengumuman pemenang lomba perpustakaan SMA, SMK, MA terbaik tingkat provinsi Sumatera Selatan Senin 27 Mei 2024. Marilah acara ini kita buka dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami banggakan, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan kegiatan yang langsung akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang. Dengan yang sama-sama kita hormati Ibu Dr. Haja Kurnia Stuti Kusumastiri, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Pejabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Apatol MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Balai Beton Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yaki Aslam SIP MSI. Yang saya hormati Kepala OPD di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang saya hormati Kepala Bagian Bidang Sumber dan Kasih pada Dinas Kehutanan Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, Ketua dan Pengurus MKKS SMA Provinsi Sumatera Selatan, Kepala SMA Negeri dan Swasta Kota Palembang, dan yang saya hormati Ketua dan Pengurus Komite SMA Negeri 17 Palembang, Bapak Ibu Guru yang saya sayangi dan anak-anak yang kami banggakan. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di Geria 17 dalam rangka pengumuman perpustakaan terbaik di Provinsi Sumatera Selatan. Selawat dan salam tidak terkandung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Anak-anak, kalau ibu menyebutkan SMA Negeri 17 Palembang, tahu ya? Polisi Bapak Pak Nur. SMA Negeri 17 Palembang. Alhamdulillah. Terima kasih.
dan senang karena sudah dapat Pak PJ bisa hadir di sekolah kita, karena sudah lama kami memimpikan untuk Bapak bisa hadir di SMA 17 Palembang. Saya akan melaporkan sedikit Pak mengenai SMA 17. Jadi SMA 17 ini menempati luas tanah 3,4 hektar yang tadinya kami untuk bisa masuk ke SMA 17 ini melalui tes. Ya, sekolah kami berada di daerah perkampungan, tetapi banyak peminatnya dari daerah-daerah, baik itu di dalam provinsi Sumatera Selatan maupun dari seluruh daerah yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya dari provinsi Sumatera Selatan. Jadi sayang kalau misalnya kami, mohon maaf Pak, kami dibandingkan ke sekolah reguler, tetapi karena kami mengikuti aturan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka kami dengan legowo, dengan berjiwa besar mendukung PPDB atau penerimaan peserta didik barunya melalui 4 jalur, yaitu jalur afirmasi, mutasi, zonasi, dan prestasi. Dan alhamdulillah sekarang kami lagi melaksanakan prosesnya, proses penerimaannya, hanya belum pengumuman karena pengumumannya nanti pada bulan. Bapak PJ Gubernur dan Bapak Ibu tamu undangan lainnya, SMA Negeri 17 menempati ranking 70 atau 100 besar di tingkat nasional atau di Indonesia. Dari pertama saya masuk di sini menempati ranking 148, sekarang sudah menempati ranking 70. Ini prestasi yang luar biasa dari peserta didik kami di SMA Negeri 17 Palembang. Dan banyak prestasi lainnya yang sudah didapat oleh peserta didik kami, khususnya baru-baru ini adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi tanpa tes. Jadi melalui prestasi di Universitas Indonesia ada 3 orang, kemudian Universitas Gadjah Mada itu 14 orang, kemudian ITB itu ada 6 orang, Universitas Pendidikan Indonesia Fakultas Kedokteran itu ada 1 orang, kemudian Universitas Sriwijaya ada 6 orang, Pertanian Bogor itu ada 2 orang, Universitas Lampung atau Unila 3 orang, Universitas Pajajaran ada 2 orang, UNS 1 orang, dan Unair 1 orang. Luar biasa. Banyak sudah peserta didik yang mendapatkan prestasi atau mendapatkan perguruan tinggi yang mereka impikan. Dan kami harapkan nantinya pada saat pelaksanaan SNBP, jadi melalui tes, kami harapkan seluruh peserta didik SMA Negeri 17 bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Kita doakan bersama. Selain itu, ada siswa kami atas nama Sultan yang berhasil lolos ke Olimpiade Sains tingkat internasional. Jadi bulan Juli nanti dia menuju ke Saudi Arabia untuk bisa mengikuti Olimpiade Sains. Ini prestasi yang luar biasa yang baru-baru ini peserta didik kami dapatkan. Kemudian ada 1 siswa kami juga berhasil mendapatkan perguruan tinggi luar negeri, yaitu di Pennsylvania State University dan Washington State University, 1 orang. Jadi alhamdulillah banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh peserta didik. Kemudian dan sekarang kita lagi menunggu pengumuman untuk perpustakaan terbaik tingkat provinsi. Kita doakan sama-sama ya, supaya perpustakaan kita menjadi yang terbaik, nomor 1 di provinsi Sumatera Selatan dan bisa melanjutkan ke tingkat nasional. Kami berharap. Kemudian Bapak PJ Gubernur dan hadirin yang saya hormati,
Mohon maaf apabila ada sambutan kami yang kurang berkenan dan ada kesalahan yang tidak sengaja kami lakukan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami memohonkan doa dari semuanya untuk kami bisa melanjutkan lomba perpustakaan ini di tingkat nasional. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami hormati, terima kasih Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Palembang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Kepala Dinas Perpustakaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada yang kami hormati Bapak Muhammad Zaki Aslan SIP MSI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Ya, sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Jabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Nafantoni MSI, yang kami hormati Kepala UPD yang sudah hadir, provinsi maupun kabupaten kota yang sempat hadir atau mewakili, yang kami hormati kepala sekolah SMA Negeri 17 Palembang dan kepala sekolah SMA SMK Palembang yang sempat hadir, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu guru dan adik-adik sekalian beserta kegiatan hari ini. Izinkan kami dari Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan melanjutkan laporan kegiatan yang berkaitan dengan perlombaan perpustakaan tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Mengembangkan lomba perpustakaan SMK SMA terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menunjukkan peran perpustakaan SMA, SMK, SMA sebagai perpustakaan rujukan bagi siswa dan guru dalam akses informasi dan pengetahuan untuk mendukung mereka belajar dan kesehatan informasi. Kedua, menunjukkan kegemaran membaca dan percakapan literasi dari siswa, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Peserta kegiatan ini berasal dari sekolah menengah atas, menengah kejuruan, madrasah aliyah, negeri maupun kedinasan swasta di seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan yang memiliki persyaratan akreditasinya minimal B. Dan kegiatan lomba ini telah dilaksanakan pada sejak dari bulan Maret sampai dengan Mei 2024 dengan tahapan pendaftaran, pembatasan, visitasi lapangan dan penilaian. Pendanaan kegiatan ini memiliki dari sumber pendanaan dari dana dekonsentrasi yang perpustakaan PBN tahun 2024 dari wilayah perpustakaan nasional. Kemudian penghargaan perpustakaan SMA SMKMA yang mengikuti lomba tingkat provinsi terbaik tingkat provinsi nanti akan memperoleh penghargaan berupa trofi, piagam dan uang pembinaan sebesar 5 juta untuk juara 1, 3 juta 500 untuk juara 2 dan juara 3 Bapak Gubernur yang terhormat, yang sampaikan sedikit waktu bahwa kondisi di Sumatera Selatan jumlah perpustakaan terakreditasi ada 47 sekolah dan yang terakreditasi A dan B hanya ada 9. Ini ada 4 di kota Palembang, OI 2, Turkuliga 2 dan Suara itu 1. Kondisi ini tentu nanti menjadi tugas
Dinas Pemerintahan Provinsi dan Dinas Pemerintahan Asisten Kabupaten Kota untuk menjadi kegiatan. Dan pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas kesempatan untuk hadir ke bagian kami, dan tentunya kami bermohon kepada Pak Gubernur untuk memberikan sambutan sekaligus memberikan hadiah kepada Allah merupakan SMA SMK MA terkait dengan Provinsi Sumatera Selatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin, selanjutnya sore hari main layang-layang, main bersama anaknya Sultan. Tak kenal maka tak sayang. Inilah video mobil penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Maka tak sayang. Dr. Andes Haji Agus Fatoni, sosok lelaki yang terlahir di Kecamatan Sukabumi Bahuga, Waikanan, Provinsi Lampung. Fatoni telah mengenyam pendidikan dari sarjana S1 hingga mendapatkan gelar doktor ilmu pemerintahan di Universitas Padjadjaran Bandung, dan berikut sekilas riwayat pendidikan Agus Fatoni. Sekolah dasar SDN 1 Sukabumi Bahuga Lampung, lulusan tahun 1985. SMP Negeri Bahuga, Waikanan Lampung, lulusan tahun 1988. SMA Negeri 1 Tanjung Karang Lampung, lulusan tahun 1991. Diploma Pemerintahan STPDN Jatinangor Bandung, lulusan tahun 1990. Sarjana Kebijakan Pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta, lulusan tahun 1999. Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung, lulusan tahun 2003. Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran Bandung, lulusan tahun 2009. Pria berdarah Waikanan dan Kontring ini memulai karirnya dari tahun 1995 hingga 1997 sebagai ajudan Gubernur Lampung. Setelah meraih gelar doktor, kembali mengabdi sebagai aparatur sipil negara dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Provinsi Papua dan DI Yogyakarta pada Subdit Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2008 hingga 2010. Karirnya semakin bersinar hingga dirinya didapuk sebagai Kepala Seksi Provinsi Papua pada Subdit Otonomi Khusus Wilayah 2 Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus Direktorat Jenderal Otonomi Daerah pada tahun 2010 hingga 2011. Pada tahun 2011 hingga 2012, karir beliau sebagai Kepala Subdirektorat Data Bagi Hasil Pajak dan SDA pada Direktorat Fasilitas Dana Perizinan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Ayah dan 3 anak memangku 2 jabatan sekaligus. Di antaranya sebagai Kepala Bagian Protokol pada Biro Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Staf Pribadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2012 hingga 2014. Pada tahun 2014 hingga 2015, Agus Fatoni dipercaya sebagai Sekretaris Korpri Unit Kementerian Dalam Negeri dan menjabat kembali sebagai Kepala Staf Pribadi Menteri. Peningkatan karirnya begitu cepat
sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh kepala biro dari Sumatera Selatan yang hadir, ada Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Anak, ada Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Dinas Protokol dan juga rekan lain. Yang saya hormati seluruh tim Dewan Pembina Perpustakaan tingkat provinsi, kemudian yang saya hormati KKS, kepala sekolah, seluruh Sumatera Selatan, kemudian Dewan Guru dan juga ketua dan pengurus komite sekolah, dan yang saya banggakan anak-anakku, siswa-siswi SMA Sumatera Selatan, khususnya anak-anak di SMA Negeri 17 Palembang Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama dan juga tadi menyaksikan bagaimana pemenang lomba perpustakaan tingkat provinsi. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi perpustakaan yang lain dan nanti bisa menjadi dan juga menjaga nama baik, memperjuangkan untuk nama baik Sumatera Selatan di tingkat nasional. Wisatawan mancanegara Bali 3. Ini mantun ya. Wisatawan mancanegara Bali 3. Begitu tiba langsung ke jembatan Ampera. Selamat kepada pemenang lomba. Teruslah berprestasi mengukir karya. Sebaik bercermin dengan kaca. Kalau bercermin paling sudah kaca. Kalau dengan handphone agak turun kualitasnya. Kalau bercermin dengan air lebih turun lagi kualitasnya. Dengan kaca. Sebaik bercermin dengan kaca. SMA Negeri 17 kebanggaan kita. Mari selalu giat membaca. Karena buku adalah jendela dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik anak semua yang saya cintai, kita baru saja menyaksikan momen-momen perpustakaan. Perpustakaan menjadi atensi kita karena disitulah gudang ilmu pengetahuan. Di perpustakaan itulah kita bisa mengakses berbagai ilmu pengetahuan, baik membaca buku maupun kita membaca buku secara fisik, maupun kita membaca buku dan informasi lain yang kita bisa baca secara online. Oleh karena itu perpustakaan manual penting, perpustakaan digital juga kita perlukan. Maka saya memberikan apresiasi kepada seluruh panitia. Terima kasih kepada seluruh dewan juri yang telah bekerja keras sehingga memilih perpustakaan terbaik di tingkat provinsi. Anak-anakku peran perpustakaan sangat penting. Gunakanlah perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan buang waktu untuk kegiatan yang sia-sia. Ingat, paling tidak orang yang sukses itu bisa melakukan dua hal. Yang pertama, dia bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dia bisa memilih skala prioritas. Dua hal ini penting. Maka waktu harus kita gunakan. Kenapa kita perlu membaca? Karena membaca itu jendela dunia, jendela ilmu pengetahuan. Dengan cara membaca, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Pikiran, otak kita bisa berisi berbagai informasi. Orang yang mampu dan menguasai bisa juga mempunyai banyak ilmu dan pengetahuan. Itulah adalah orang-orang yang pintar. Jadi orang yang pintar adalah orang yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan, bisa menyerap banyak ilmu pengetahuan. Setelah pintar, orang yang hebat itu adalah orang yang cerdas, yang bisa menggunakan ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, saya akan terus mendorong agar anak-anak bisa terus banyak membaca, kemudian menerapkan apa yang dimilikinya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita
juga ingin sekolah-sekolah yang ada di Sumatera Selatan ini semakin baik. Tadi kepala sekolah menyampaikan bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan itu mengharuskan bahwa penerimaan SMA itu menggunakan aturan yang saat ini berlaku. Bisa menggunakan tes atau seleksi kalau sekolah itu berasrama. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 3 sekolah berasrama, yaitu SMA Negeri 3, SMA Sumsel, SMA Negeri Sumsel, kemudian SMA Negeri 17. Sayangnya SMA Negeri 17 ini asramanya baru sebagian. Oleh karena itu, saya berjanji untuk bisa segera mencarikan dana agar SMA 17 bisa asramanya full. Setuju? Senang? SMA 17 ini salah satu SMA kebanggaan kita. Oleh karena itu perlu diatensi, perlu perhatian. Insya Allah kita ada jalan untuk bisa menambah asrama. Sumbernya banyak, namun harus kita mulai. Maka saya tadi minta kepada kepala sekolah, nanti dengan dinas pendidikan, dan juga dari Perki bisa dibantu untuk bisa segera menghitung kebutuhannya. Setelah itu baru kita carikan anggarannya. Mudah-mudahan SMA 17 bisa berasrama full semuanya. Yang berikutnya, sekolah ini akan berkualitas selain ditentukan oleh pengajarnya, ditentukan oleh fasilitasnya, ditentukan dengan prosesnya, tapi juga sangat ditentukan anak didiknya. Maka anak didik, anak-anak siswa alumninya itu bisa menentukan sekolah itu berhasil atau tidak, sekolah itu unggul atau tidak. Dan saya berikan apresiasi kepada SMA 17 yang sudah banyak sekali prestasinya. Yang tadi saya catat ada juga ikut lomba ataupun ikut olimpiade sains, kemudian ada juga masuk ke lomba perguruan tinggi, masuk ke 70 besar SMA tingkat nasional, dan juga banyak prestasi-prestasi lain. Ini perlu terus kita pertahankan. Dan saya juga meminta kepada seluruh jajaran Dewan Guru dari KKS juga agar didorong kepada kepala sekolah agar kita bisa mendidik anak-anak kita lebih berkualitas, menjadi anak-anak yang lebih sempurna. Kita bukan hanya memberikan mata pelajaran, tapi kita juga harus mempersiapkan mendidik akhlaknya, juga membentuk mentalnya. Jadi mental dan akhlak juga penting. Ilmu penting, tetapi adab jauh lebih penting. Oleh karena itu sekolah asrama mempunyai peluang yang sangat besar, bukan hanya untuk memberikan mata pelajaran, tetapi juga untuk bisa membentuk kepribadian, membentuk akhlak, dan juga meningkatkan motivasi. Oleh karena itu kita mendorong agar semakin banyak sekolah asrama di Sumatera Selatan sehingga anak didiknya lebih berkualitas. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia atas penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada SMA Negeri 17 Sumatera Selatan yang sudah memberikan fasilitas. Semoga seluruh upaya kita terus untuk memajukan pendidikan bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak, juga berlatar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ingin pendidikan kita maju. Mari kita bergandingan tangan, kita kompak bersama-sama untuk bisa mewujudkan pendidikan yang maju di Sumatera Selatan. Pendidikan gratis tetap kita berikan. APBD provinsi dari pemerintah provinsi memberikan beasiswa kepada seluruh anak SMA dengan biaya sebesar 1 juta rupiah per tahun per anak. Kepada anak-anak SMK itu 1.700.000 per anak per tahun. Ini sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung dunia pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan seperti ini terus kita lakukan, dan alhamdulillah kalau sudah diumumkan temannya, maka mudah-mudahan kita semua berdoa dan semoga di tingkat provinsi ini juga menjadi pemenang di tingkat nasional nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semangat dan terus belajar anak-anakku, jangan buang waktu percuma.
manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, isi semua kepala kita, pikiran kita dengan sesuatu yang positif. Jangan terlalu banyak main, jangan terlalu banyak bercanda, tetapi kita juga harus serius dalam belajar. Masa depan kita ditentukan oleh kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.